Kebudayaan merupakan sebuah nilai atau kebiasaan yang menjadi jati diri sebuah komunitas atau kelompok orang. Seiring dengan berjalannya waktu dan pergantian abad, kebiasaan itu berkembang serta berubah. Perubahan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Adanya pergantian zaman, kemajuan teknologi membuat beberapa komunitas memodernisasikan budaya mereka. Namun hal itu tidak mengartikan bahwa kebudayaan itu hilang. Kebiasaan itu hanya diganti atau disederhanakan menjadi sesuatu yang lebih dapat diterima masyarakat sesuai zamannya. Itulah mengapa praktik yang dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dulu kala sulit dimengerti bagi kebanyakan orang masa kini. Seperti rasa sakit yang harus dirasakan saat menjalani ritual, risiko tinggi dan berbahaya, serta tidak masuk akal. Apa yang dulunya dianggap lazim dan wajar dilakukan, saat ini mungkin hal-hal tersebut justru dianggap aneh, tabu, dan bahkan mengerikan. Hal tersebut membuktikan bahwa budaya dalam sebuah komunitas manusia dapat mengalami pergeseran makna dan nilai sesuai dengan peradabannya. Di video kali ini kita akan membahas 3 tradisi kuno yang kini dianggap aneh dan mengerikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah tokoh-tokoh dan tempat-tempat sejarah lainnya. Yang pertama, tumbal manusia. Tumbal manusia adalah tindakan membunuh seseorang atau sekumpulan manusia sebagai persembahan untuk para dewa atau roh. Ritual tumbal manusia telah dilakukan oleh berbagai kebudayaan dalam sejarah. Pada zaman besi, perkembangan agama pada zaman aksial telah mengurangi praktik pengorbanan manusia di dunia lama. Praktik ini kemudian dianggap sebagai praktik barbar pada zaman klasik. Namun di dunia baru, pengorbanan manusia masih dilakukan hingga bangsa Eropa menjajah Amerika. Pada masa modern, praktik tumbal manusia dikutuk oleh masyarakat dan agama, dan hukum sekuler akan menghukum pelakunya karena dianggap telah melakukan pembunuhan. Praktik tumbal manusia tercatat pernah dilakukan oleh orang Jepang kuno dan suku Ryukyu. Istilah dalam bahasa Jepang ialah Hitobashira atau tiang manusia. Pada periode Silla, salah satu kerajaan Korea kuno, praktik tumbal manusia ditujukan untuk fondasi bangunan, bendungan atau tembok. Selain Jepang, juga ada Cina dan Mesir. Kuburan penguasa dua negara itu dilubangi. Tempat itu berisikan banyak kerangka manusia yang dipercaya arwahnya akan menjadi pelayan di kehidupan sesudah kematian. Tidak hanya di Cina dan Mesir, potongan-potongan kerangka manusia yang dijadikan tumbal dalam ritual juga dapat ditemukan di Eropa dan Inggris. Sementara itu, pengorbanan bagi suku Maya dan Aztec dilakukan dengan meletakkan jantung yang masih berdetak di atas altar kuil. Praktek tumbal manusia konon juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain sebagai tumbal dalam proyek pembangunan jembatan. Yang kedua, kebiri pada kasim kerajaan. Penggunaan kasim atau sida-sida dimulai di Sumeria sejak abad 21 sebelum Masehi. Saat itu, pengebirian dilakukan dengan sengaja untuk menghasilkan kasim. Penggunaannya pun semakin meluas hingga ke Tiongkok, terutama di kota terlarang. Orang kasim biasanya disebut para budak atau hamba. Biasanya dikebiri untuk menjadikan mereka pelayan yang aman di istana kerajaan, di mana akses fisik kepada penguasa dapat membuat mereka sangat berpengaruh. Sebenarnya pekerjaan mereka adalah pekerjaan domestik yang tampak rendah. Mereka umumnya berasal dari keluarga yang rendah, dan memulai jabatannya sebagai hamba yang mengawal pintu masuk ke ruang belajar seorang pejabat. Dari situ banyak yang kemudian berhasil menduduki jabatan-jabatan penting. Kembali pada kota terlarang. Kota terlarang merupakan kompleks istana kekaisaran dan kediaman Kaisar Tiongkok beserta anggota rumah tangganya. Istana ini digunakan selama periode dinasti Ming dan dinasti Qing, antara tahun 1420 sampai 1924. Tradisi kebiri dan kasim di Tiongkok kuno sudah dilakukan sebelum pembangunan kota terlarang di abad ke-15. Di sana, kebiri merupakan salah satu dari 5 hukuman. Lainnya adalah tato, pemotongan hidung, amputasi kaki, dan hukuman mati. Lambat laun kebiri menjadi sarana untuk mendapatkan pekerjaan di kekaisaran. Sejak dinasti Han,
Kasim menjalankan urusan sehari-hari di istana kekaisaran. Karena tugasnya, Kasim memiliki hubungan yang dekat dengan kaisar, sehingga Kasim berpotensi memberikan pengaruh yang cukup besar pada kaisar. Kasim juga dapat mengumpulkan sejumlah besar kekuatan politik yang bermanfaat. Namun dinasti yang berkuasa tidak menganggapnya sebagai ancaman serius. Ini karena Kasim tidak dapat memiliki anak sendiri dan mewariskan kekuasaan pada keturunannya. Kaisar Tiongkok yang kuat terkadang memiliki ribuan selir di dalam kota terlarang. Selain oleh kaisar sendiri, para selir ini tidak akan dihamili oleh siapapun. Meski Kasim tidak dianggap sebagai ancaman potensial untuk menggantikan kaisar, mereka sepenuhnya mampu menjatuhkan dinasti yang berkuasa. Yang ketiga, seppuku. Seppuku adalah suatu bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang dengan cara merobek perut dan mengeluarkan usus untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melaksanakan tugas dan atau kesalahan untuk kepentingan rakyat. Seppuku dulu hanya dilakukan oleh samurai. Seppuku adalah bagian dari kode kehormatan Bushido dan dilakukan secara sukarela oleh samurai yang menginginkan mati terhormat daripada tertangkap musuh dan disiksa, atau sebagai bentuk hukuman mati untuk samurai yang telah melakukan pelanggaran serius, ataupun dilakukan berdasarkan perbuatan lain yang memalukan. Ritual memotong perut pada seppuku dilakukan di hadapan para saksi mata. Samurai menusukkan sebuah pedang pendek, biasanya sebuah tanto ke arah perut, dan menggunakan pedang pendek tersebut untuk melakukan gerakan mengiris perut dari arah kiri ke kanan. Salah satu praktek seppuku terkenal yang pernah dilakukan adalah kematian samurai Minamoto Tamitomo dan penyair Minamoto Yorimasa pada akhir abad ke-12. Praktik seppuku dilakukan dengan mengembangkan kasur putih yang dikelilingi oleh saksi mata. Samurai yang akan melaksanakan seppuku akan duduk di tengah-tengah dengan mengenakan kimono putih. Di sebelahnya duduk samurai kedua yang akan memenggal kepala pelaku seppuku setelah ia selesai menyayat perutnya. Hal itu dilakukan agar sang samurai tidak merasakan sakit terlalu lama. Demikian pembahasan kita mengenai 3 tradisi kuno yang kini dianggap aneh dan mengerikan di video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.